Oke, baik sip. Terima kasih sebelumnya, Pak Irfan. Selamat malam, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan kembali ya. Nama saya Aldi, saya dari Super Team Consultant. Salah satu jasanya adalah di dalam digital marketing ya. Jadi ada SDM, pengelola SDM, dan juga digital marketing. Nah, sebenarnya malam ini ada materi yang cukup menarik untuk rekan semua. Kenapa? Karena salah satu materi yang akan diangkat sebenarnya selama kita ada penampilan digital marketing di Super Team. Nah, pembahasan tentang konten strategi. Tentu kalau kita ngomongin soal aktivitas marketing, kita ngomongin tentang penjualan, kita ngomongin tentang aktivitas online gitu ya, pasti ujung tanduk kita dari konten. Bagaimana caranya konten kita bisa relate terhadap audiens, bagaimana konten kita bisa tertarik untuk audiens gitu ya, dan bagaimana caranya konten yang kita buat juga bisa membuat audiens melakukan pembelian gitu ya terhadap produk-produk yang kita tawarkan. Maka sebenarnya materi dari malam ini cukup saya akan padatkan ya supaya waktunya juga efektif gitu ya. Nanti ketika misalnya materi sudah beres, jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja, boleh raise hand ataupun open mic ya. Oke, sip. Saya coba share screen langsung ya, Kang Irfan ya. Iya, silakan Kang Siap. Aldi Sareja. Silakan Oke, untuk sharing langsung biar gak terlalu kemalaman juga. oke, sip. Assalamualaikum juga Teh Lijia mungkin. Ya, sip. Sudah terlihat ya? Oke, Oke, udah lihat sudah sebentar. aman. Sebentar ya, saya coba. Ya, sip. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang konten strategi. Salah satunya adalah membahas tentang content ideation-nya. Bagaimana kita bisa menciptakan ide gitu ya, super efektif untuk konten gitu ya. Karena baik lagi kita ngomongin soal konten adalah ya tadi kalau kita misalnya mau jualan, kita melakukan aktivitas sosial media, tentunya kontennya harus menarik ya buat audiens. Apalagi kalau kita ngomongin konten ini tentunya di aktivitas sosial media ya. Kita mau bikin branding di sosial media, entah itu di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan juga platform lainnya, maka konten adalah hal yang paling utama untuk kita lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Oke, yang pertama saya akan melakukan pengenalan tentang konten dulu, gitu ya. Jadi apa sih konten itu, gitu ya? Konten itu adalah inti dari pesan yang dikomunikasikan, yang juga harus dipahami atau diterima oleh audiens dan juga konten yang bagus meninggalkan kesan yang baik sehingga audiens mengingatnya. Jadi kalau kita ngomongin konten, tentunya kita udah tahu nih konten itu harus menjadi sebuah pesan yang harus dikomunikasikan kepada audiens kita yang tentunya audiens kita bisa mengkonsumsinya. Maka poin utamanya adalah pertanyaan pertama dalam sebuah konten adalah apakah konten kita sudah sesuai dengan target audiens kita? Ini penting banget. Jadi kalau kita misalnya membuat konten tuh harus tahu dulu nih kontennya sudah sesuai dengan konsumsi audiens kita atau belum. Atau jangan-jangan kita belum tahu tentang target audiens kita sendiri. Maka tentukan dulu target audiens kita siapa dan sesuaikan dengan kontennya agar audiens kita bisa menerima konten dari kita yang berikan. Namun, itu aja nggak cukup, rekan-rekan semua. Jadi kalau misalnya kita membuat konten yang bagus, harus bisa meninggalkan kesan yang baik sehingga audiens mengingatnya. Karena kalau kita ngomongin soal konten, ya bagaimana caranya orang tuh ingat tentang konten kita, hingga dia juga ingat tentang brand kita juga. Nah, bagaimana kita bisa menentukan konten itu sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita membuat sebuah konten itu dibagi 4 pilar. Kalau kita ngomongin tentang konten pilar. Jadi misalnya kita mau bikin sebuah konten di sosial media. Konten seperti apa ya yang harus kita lakukan terhadap target audiens kita gitu. Tentu ini ada masuk dalam 4 konten. Nah, sebenarnya sebelum konten itu ada juga sebenarnya brand guideline ya, atau misalnya kita membuat sebuah branding. Nah, after dari kita membuat sebuah brand gitu ya, membuat guideline brand, turunannya adalah membuat sebuah konten pilar ini yang menyesuaikan dengan tadi ya target audiens kita. Di sini ada 4, ada entertainment, inspire gitu ya, educate, dan juga convince. Nah, saya akan membahas satu-satu ya. Yang pertama adalah entertainment. Jadi entertainment adalah konten yang memberikan hal yang menyenangkan, menarik, hingga dapat di-share oleh audiens. Konten entertain ini memiliki goals meningkatkan follower ataupun visit. Jadi kalau ngomongin entertain itu nggak ngomongin produk. Meskipun ada produk di dalam kontennya, tapi dia nggak ngomongin tentang produknya. Ini lebih kepada konten-konten yang hiburan, gitu ya, yang menyenangkan. Sehingga orang-orang tuh senang melihat kontennya, orang mau visit profile gitu ya ke sosial media kita, ataupun mau follow gitu ya, ataupun mau engage di dalamnya. Gitu. Intinya adalah konten ini konten-konten yang memang soft selling kalau kita bahasanya. Nah, yang kedua ada inspiring. Nah, kalau ngomong inspiring itu adalah konten yang memberikan inspirasi, gitu ya, menciptakan hubungan secara personal ataupun emosional dengan audiens. Jadi kalau misalnya seri kasus ya, misalnya konten inspirasi itu seperti apa sih? Misalnya kita ngomongin tips and trick, itu juga bisa masuk ke inspiring. Educate. Kalau inspiring itu lebih kepada OOTD, atau misalnya menggunakan influencer, gitu ya, di sini dari ke produk, repost, dan juga testimoni. Hal-hal yang bisa menciptakan inspirasi terhadap orang. Kalau edukasi, gitu ya, tentu namanya educate atau edukasi itu memberikan informasi yang menjadi info baru ataupun menarik bagi audiens.
Goals-nya adalah agar audiens melakukan share dan atau save konten kita. Jadi kalau misalnya kita sistemnya carousel gitu ya, ngasih tips and trick atau ngasih info gitu ya, nah itu masuknya ke dalam konten educate. Yang terakhir adalah convince. Nah, convince adalah konten yang untuk meyakinkan audiens dengan kualitas produk brand, sehingga meningkatkan kepercayaan audiens terhadap produk yang ditawarkan. Jadi kalau ngomongin convince, berarti udah ngomongin hard selling, gitu ya. Jadi kalau entertainment, inspiring, dan educate sebenarnya itu lebih ke soft selling. Tapi kalau misal convince, itu udah to the point tuh. Dia udah ngomongin tentang katalog, gitu, data produk, carouselnya juga kalau kita ngomongin carousel Instagram, udah ngomongin tentang produk-produk aja, gitu ya. Jadi ada 4 konten pilar. Nah, kita harus tentuin nih, sebenarnya konsumsi target audiens kita itu lebih ke bagian mana? Karena tentu kalau udah kita ngomong sosial media, nggak bisa selalu convince. Tentu ada dibumbui dengan konten-konten yang inspiring, entertainment ataupun educate. Kecuali brandnya sudah terbentuk. Nah, kalau ini sebenarnya lebih kepada bagaimana menciptakan brand awal, masih 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 berjuang ya, masih berusaha untuk meningkatkan engagement gitu ya terhadap sosial media kita. Tentunya nggak bisa langsung convince. Tentu ada beberapa konten yang harus menyesuaikan dengan target audiens kita sendiri, gitu ya. Jadi kita tentu ini misalnya kita bikin konten plan 1 minggu. Nah, kira-kira 1 minggu itu mau lebih banyak ke konten yang mana sih di pilar ini? Entertain kah, inspiring kah, educate, ataupun convince? Oke, ini salah satu contohnya. Ada sebel dalam impossible. Poinnya ini mungkin rekan semua pernah tahu ya, sekarang itu brand-brand lokal gitu ya, yang startup ataupun bukan startup itu udah melakukan konten-konten yang memang nggak ngomongin tentang produk dulu gitu di awalnya, tapi ngomongin tentang konten-konten yang relate gitu ya. Nah ini mungkin kita bisa lihat sebentar, mungkin teman-teman juga udah pernah lihat juga ya. Ada sebel dalam impossible. Ya sebel lah kalau nggak bisa. Emang GoPay bisa buat belanja di Tokopedia? Bisa nih. Oke. Wah, yang ini susah. Emang GoPay bisa buat beli-beli skin? Bisa kali om. Iya. Gimana kalau yang ini? Emang GoPay bisa buat bayar belanja bulanan? Bisa nih cepet. Nah ini lagi. Emang GoPay bisa buat jajan sepuasnya? Bisa diem nggak? Sorry. Ternyata pakai GoPay jadi hemat, semua jadi bisa. Oke, Ada poinnya di sini sebenarnya adalah point of view-nya adalah sebenarnya lebih kepada penawaran cashback 70%-nya. Tapi di awal dia menjelaskan tentang problem solving dulu nih. Apa saja aktivitas daily orang-orang gitu ya, keterbiasaan orang-orang yang relate dengan produk yang ditawarkan. Maka dia membuat konten yang memang lebih ke hiburan, namun di ending-nya ada penawaran produk gitu, atau produk offer dengan diskon cashback sampai dengan 70% dan juga sudah bekerjasama dengan beberapa brand di sini. Nah, poin di sini adalah sebenarnya si GoPay juga menciptakan beberapa konten yang singkat seperti ini dan setiap scene tadi pun ada yang panjangnya juga. Jadi itu sesuai dengan konsumsi data platform masing-masing. Nah, nanti juga kita kalau misalnya lebih dalam lagi sebenarnya ngomongin konten pun harus menyesuaikan dengan setiap platformnya. Nah, kalau konten secepat ini biasanya buat iklan gitu. Makanya targetnya 30 detik doang gitu ya. 30 detik atau 1 menit doang. Jadi buat sosial media kayak Instagram gitu ya, ataupun TikTok ataupun Facebook gitu ya. Mungkin digunakan atau bisa TVC gitu, TV yang ini butuh yang cepat-cepat kayak gini. Tapi kalau udah ngomongin YouTube gitu ya, dia menciptakan yang long kontennya juga yang panjangnya gitu ya, long duration juga yang panjang durasinya daripada si konten ini. Jadi setiap scene tadi itu diperjelas lagi gitu ya, diperjelas lagi sehingga lebih mengerti tujuannya lebih ke arah mana. Nah, pentingnya membuat konten adalah menyesuaikan dengan platformnya juga. Nah, ini juga sama gitu ya. Poinnya adalah di sini memang ada aktivitas target audiensnya di Tokopedia adalah ke anak-anak muda gitu ya. Maka di sini dilihatkan konten-konten yang memang aktivitas apa saja sih yang bisa dilakukan sama si anak muda ini gitu ya. Nanti pada ujung-ujungnya adalah masuk kepada si Tokopedia ini sendiri bahwa aktivitas yang kau lakukan itu bisa dilakukan di Tokopedia loh, kayak Spotify dan juga yang lain-lainnya itu bisa masuk ke dalam platformnya Tokopedia. Nah, baik lagi dalam sebuah konten juga nggak harus ngomongin hard selling dulu nih sebenarnya, bisa pun soft selling, dan konten yang kita bahas tadi pun bisa kita mix and match sebenarnya, nggak salah satu aja. Karena bisa jadi educate dulu baru jualan di akhirnya. Inspiring dulu baru jualan di akhirnya. Itu juga bisa banget. Tapi ada beberapa hal yang dimana konten itu hanya convince doang. Nggak perlu lagi soft selling di awalnya. Ketika apa? Ketika memang marketnya sudah warm ataupun bahkan sudah hot ya. Atau misalnya promo-promo tertentu kayak misalnya twin date gitu ya, tanggal kembar, ataupun ada flash sale dan sebagainya, itu tidak perlu lagi menggunakan konten-konten soft selling di awal. Sehingga hanya menggunakan aktivitas di hard selling saja gitu ya.
Sehingga langsung to the point kepada si konten yang kontin. Namun ada beberapa konten yang memang harus diangkat seperti ini, yang relate dalam kehidupan sehari-hari, yang memang menginspirasi, sehingga orang-orang mau menggunakan produk yang kita tawarkan. Oke, ini juga sama sebenarnya kalau di Dunkin Donut juga ya, melakukan aktivitas kayak aktivitas sama si audiensnya. Nah, ini juga sama di Ruang Guru gitu ya. Di sini juga ada aktivitas yang real life gitu. Gimana ya biar aku suka matematika gitu. Ternyata ada problemnya nih. Nah, isunya ada, solusinya adalah kursus Ruang Guru for Kids adalah solusinya, gitu ya. Nah, jadi poinnya apa? Konten itu tentang pesan dan juga kesan. Ciptakan pesan dan ciptakan kesan. Kalau tadi kita bahas tentang apa itu konten, jangan sampai konten kita hanya sekedar pesan yang disampaikan kepada audiens dan audiens hanya aware saja, tapi nggak interest atau nggak inget, gitu ya. Maka buatlah konten yang membuat pesan dan kesan, gitu ya. Bagaimana caranya kita kemas tadi produk yang kita tawarkan bisa relate kepada kehidupan sehari-hari. Nah, nanti juga ada beberapa kasus konten yang kita bisa lihat dan bisa menginspirasi kita bagaimana menciptakan sebuah konten yang bisa menginspirasi dan relate kepada produk kita sendiri. Nah, pertanyaannya adalah sekarang gini, kita udah ngomongin tentang visual konten gitu. Terus gimana sih ngebuat pesannya gitu ya, atau captionnya gitu ya, untuk bisa menciptakan pesan dan kesan tadi ya. Jadi nggak hanya visual saja, tapi dalam visual itu pun ada pesan-pesan yang di dalamnya yang tersirat untuk bisa relate kepada audiens kita. Nah, tentunya ini ada satu rumus gitu ya. Kalau kita ngomongin dari sebelah kiri adalah ngomongin tentang brand atau produk kita dulu. Yang sebelah kanan adalah dari dari bagian si audiensnya. Makanya sebelah kiri ini adalah brand atau produk kita, USP-nya apa, benefit-nya apa, gitu ya. Kalau yang sebelah kanan, target market-nya siapa, apa yang dibutuhkan, atau apa yang diinginkan, atau apa yang ditakutkan, dan insight-nya apa. Maka alasan kita kenapa bikin konten itu seperti apa ya dibuatkan message-nya. Gitu ya. Ini one-linernya seperti ini. Contoh ya, misalnya kita punya konten makanan, produknya adalah makanan, big box gitu ya, Gyoban Big Box. Nah, apa USP-nya? USP dari Big Box sendiri adalah murah, porsinya banyak, enak gitu ya, rasanya juicy dan tasty, US beef gitu ya, crispy kailan, telur dan juga ototnya banyak. Nah, apa benefitnya? Makan daging yakiniku nggak usah takut mahal, cuma 40 ribuan, bisa makan daging yang daging banget, plus side dish dan ada di mana-mana. Nah, di sini ada target audiensnya, perempuan dan wanita, perempuan sama laki-laki, 18-35, ekonomi menengah gitu ya, menengah ke bawah atau menengah ke atas, kota-kota di besar, big city, sudah berpenghasilan. Gitu. Berarti ini menengah ke atas nih sebenarnya. Udah gitu, di sini apa yang dia butuhkan? Dia butuhkan makanan yang enak dan cepat, gitu ya. Makanan premium yang apa yang diinginkan? Bisa jadi karena dia butuh makanan premium bersahabat sama dompet, gitu. Dia pengen tuh punya makanan yang rasa premium tapi aman di dompet. Terus apalagi banyak paketan sama yang lain, paket combo, gitu ya. Yang selanjutnya adalah biar bisa nyenengin perut. Jadi dapat ngerasain lah gitu, ngerasain yang nikmat gitu ya. Lalu insight-nya apa? Ingin memenuhi hasrat makanan premium tapi yang harganya tetap murah karena makanan premium harganya mahal-mahal. Nah, maksudnya dari hal yang kita tahu bahwa banyak orang nih yang sebenarnya pengen merasakan makanan yang enak tapi dia khawatir dengan harga yang mahal gitu ya. Nah, maka dibuatkan reason why-nya tadi. Beli beef box Gyoban dengan harga yang bersahabat dijamin penuhin hasratmu makan makanan yang bucketnya lengkap dan bikin perut gak cuma kenyang. Tapi juga happy dengan daging yang dagingnya daging banget. Terus belinya juga gampang. Nah, baru kita bikin Caucasian Gyoban, sempurnakan hasratmu. Jadi di sini udah ada riset nih bahwa sebenarnya maksudnya adalah si Gyoban ini bisa menyempurnakan hasratmu dalam makan yang enak gitu ya. Ini salah satu contoh untuk menemukan caption dan visual ataupun copywriting dalam sebuah konten yang tepat untuk target audiens kita. Oke. Poinnya apa lagi? Poinnya selanjutnya adalah content without storytelling is nothing. Jadi kalau kita ngomongin konten gitu ya, di visual ataupun dalam sebuah caption, karena ngomongin konten itu nggak hanya satu ya, konten itu bisa dari visual, bisa copywriting, outputnya bisa artikel, bisa video, bisa foto, bisa desain, dan bisa juga kayak Instastory yang hanya ngomong kata-kata saja. Maka yang terpenting dari semua konten itu adalah storytelling, gitu ya. Maka dari sebuah konten yang menarik dan juga berhasil, yang selama ini kami lakukan juga di support juga kepada klien adalah menciptakan storytelling di setiap masing-masing brand. Maka si sebuah brand sendiri itu akan dekat dengan si audiens. Karena penting banget. Karena ngomongin tentang penjualan, ngomongin tentang pembelian, itu ngomongin tentang emotional buyer, bukan ngomongin kebutuhan. Kalau kita ngomongin sekarang kita beli produk apapun ya, kita ngomongin produk HP, produk motor, atau misalnya baju gitu ya, makanan, bahkan sampai makanan gitu ya. Terkadang kita nggak membutuhkan makanan yang kita beli. Kita bisa aja makan nasi ayam aja, dimasak aja. Kenapa kita harus GoFood gitu? Kenapa kita harus Shopee Food? Kenapa kita harus beli HP merek A? Kenapa kita harus beli kendaraan B? Kalau nggak semua itu karena terinspirasi dan ada emosional di dalamnya.
Jadi ada hal yang di dalam pribadi kita secara personal tuh membutuhkan tanda kutip, padahal tidak terlalu butuh banget. Nah, hal seperti yang kita ciptakan. Salah satu bagaimana menciptakan adalah menciptakan storytelling gitu. Untuk bisa membuat audiens itu dekat dengan si customer, dekat dengan si brand-nya atau sebagai si marketernya atau pemasarnya atau sellernya gitu ya. Sehingga kita ciptakanlah tadi audiens yang bisa dekat dengan si brand kita sendiri. Nah, lalu bagaimana cara membuat copywriting-nya gitu ya? Copywriting is a little bit tricky. It's look easy but it's not that easy. Jadi memang kalau ngomongin copywriting sendiri kayak yang enak dibacanya ya. Kalau tadi ngomongin visual tadi ada VO di visualnya. Kita ngomongin copywriting di konten kayak kadang enak gitu buat dibaca. Tapi ternyata nggak gampang juga sih bikin copywriting itu gitu. Maka bagaimana cara kita bisa membuat copywriting yang tepat? Nah, ini ada 3 poin nih. Ada AIDA formula, ada pas formula, dan juga ada juga mempelajari tentang call to action dan juga call to value. Nah, kita akan bahas masing-masing setiap poinnya. Nah, pertama adalah ngomongin AIDA. Ingat, dalam hal ini, AIDA itu adalah proses journey customer dalam satu konten saja. Oke, jadi kalau misalnya kita membuat sebuah konten, maka kita ciptakanlah AIDA formulanya, gitu ya, bukan di berbagai konten. Oke, yang pertama adalah attention. Bagaimana caranya membuat audiens tertarik di 3 detik pertama dengan menawarkan solusi, gitu ya. Makanya bahasa komunikasinya itu menyesuaikan dengan target audiens kita. Balik lagi ya, kalau kita ngomongin brand guideline, kalau kita ngomongin aktivitas brand, tentu kita harus tahu nih target audiens kita itu seperti apa. Contoh, diri tanpa effort. Nah, itu kan adalah sebuah attention, sebuah headline yang dimana orang jadinya pengen tahu maksudnya apa gitu ya. Nah, interest-nya buat audiens semakin penasaran dengan produk kamu gitu ya. Di sini bisa banget produk A bikin inner beauty-mu memancar bak sinar mentari katanya. Jadi kalau pengen dilirik sama doi tanpa effort, bisa banget loh pakai produk A ini bikin inner beauty-mu memancarkan bak sinar matahari. Jadi bagikan sinar mentari gitu ya. Desire-nya buat audiens menjadi menginginkan produkmu, tuliskan USP lainnya gitu ya. Nah, sini ada lagi contohnya. Udah pasti doi akan langsung terpana begitu melihatnya. Jadi salah satu USP itu tidak harus menunjukkan value dari segi produknya, tapi efek dari produknya apa, gitu ya. Maka di sini langsung terpana, berarti dia secara mindset cepat gitu menciptakan efek terhadap si produk A ini, gitu ya. Maka orang berpikir, wah berarti kalau pakai produk ini bisa langsung bikin doi terpana dong, gitu ya. Seperti itu bahasanya. Action-nya ajak audiens untuk melakukan suatu aksi tertentu seperti beli, share, atau share. Yuk bikin doi kelapak-kelapak, sekarang juga cek result kita ya. Nah, action ini bukan berarti harus melakukan pembelian dulu nih. Karena balik lagi, kita ngomongin satu konten. Oke? Kalau kita udah ngomongin satu konten, maka kita mau tujuannya mau ngapain dulu? Apakah dia suruh follow dulu? Apakah dia suruh visit dulu? Apakah dia suruh klik link bio dulu? Atau dia ngapain? Nah, ini sebagai contoh ya. Ada satu brand yang dia melakukan sebuah jasa, satu akun, maksudnya akun Instagram, dia melakukan sebuah jasa, konten yang dilakukan adalah sistemnya AIDA, yang di mana dia akan melakukan attention, yang di mana attention ini headline-nya adalah menunjukkan kebutuhan dari si follower-nya, interest-nya adalah ngomongin insight dari si tema yang diangkat, desire-nya adalah dia ngasih tahu bahwa kalau kamu pengen lebih, kamu bisa banyak pelajaran loh tentang tema saya atau topik saya, action-nya dia suruh klik link bio. Nah, dalam poin ini sebenarnya dia melakukan sistem ini secara masif, secara konsisten. Setiap kontennya pasti melakukan AIDA ini. Terakhirnya pasti ada call to action, suruh klik ke link bio. Efeknya apa? Ketika aktivitas link bio-nya udah banyak, orang-orang tuh jadi bertanya di link bio itu. Ini sistem marketing nih. Udah next marketing gitu, marketing funnel. Kalau ini mau konten, kalau udah masuk ke bio link itu udah masukin marketing funnel, ada materi bahasannya lagi. Nah, ketika melakukan bio link ini pasti ada namanya prospek, ada penawaran, ada follow up dari si CS-nya gitu ya, untuk bisa melakukan produknya, untuk melakukan pembelian produk. Nah, somehow dengan aktivitas seperti ini ternyata banyak juga audiens yang udah kepo gitu ya, penasaran, pengen tahu, dia klik link bio itu, jadinya orang mau melakukan pembelian dan itu cukup masif. Baik lagi, kalau kita bikin konten yang konsisten gitu ya, konten yang aktif, maka akan lebih banyak prospek yang akan masuk kepada arahan action yang kita lakukan. Atau apalagi ada juga ngomongin tentang PES formula, ini juga sebenarnya udah umum juga, kalau mungkin karena sudah tahu juga ya. Ada problem, agitate, dan juga solving gitu ya. Nah, problem ini adalah highlight masalah yang akan diangkat gitu ya. Lebaran haji bikin pakai baju apa? Jadi bikin pertanyaan ataupun bikin problemnya di awal. Nah, yang kedua adalah lebih dramatisir masalah yang diangkat agar menimbulkan kegelisahan. Takut dinyirin tetangga karena pakai baju itu aja gitu. Nah, solvingnya adalah beri solusi dari masalah itu dengan produkmu. Nih, produk A dengan berbagai macam variasi biar tetangga stop nyinyir dan start pikir, bisa kayak gitu. Jadi, bedanya apa sih? Kalau ngomongin AIDA, nggak perlu ngomongin problem sebenarnya. Tapi bisa jadi lebih kepada solusi gitu, atau misalnya lebih kepada tips gitu ya, lebih kepada inspirasi gitu. Kalau PES formula
pasti ngomongin problem dulu, bikin dulu kekhawatiran, bikin dulu urgensi, baru kita ngasih solvingnya. Oke, nah terus ada juga ketika kita bikin 2 poin tadi, tentunya kita ada namanya call to action di akhirnya. Nah ini 2 poin nih, kita bisa melakukan pemilihan antara call to action atau call to value. Kalau call to action tadi beli sekarang, pesan sekarang juga, gitu ya. Atau misalnya booking now, book now, gitu ya, dan sebagainya. Call to value itu adalah dapat mengatakan selangkah lebih dekat ke versi kami lebih baik. Yuk jadi lebih baik dengan klik link bio, gitu ya. Jadi bahasanya akan lebih personal, gitu ya. Satu langkah menuju langkah lebih baik, gitu ya. Lebih kayak gitu-gitu. Jadi bahasanya lebih bahasa personal. Kalau call to action itu lebih kepada hard selling ya. Jadinya di sini teman-teman akan lebih milihnya lebih kemana, mau call to action atau call to value itu menyesuaikan dengan konten teman-teman rekan-rekan semua dan juga target audiensnya. Oke, setelah itu apalagi sih dalam ngomongin copywriting ya, tentunya tadi ngomongin attract gitu ya, ngomongin balik lagi kepada si attention ataupun problem, tentu kita menentukan di awal itu adalah headline-nya gitu. Maka kita bahasanya adalah hook gitu ya. Nah, hook sangat penting agar audiens tetap engage dalam konten kita. Makanya di sini contoh-contohnya nih hook yang nge-guide hati misalnya. Tips and trick tanpa apa? Cara bla 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 tanpa apa? Info gini-gini kok bisa ya gitu ya. Tujuh inspirasi yang apa? Punya isu A, cobain ini. Jadi ini adalah beberapa poin untuk men-triggering orang. Nah, bahasanya pun bahasa yang nggak baku ya, dan juga storytelling banget. Jadi kalau info itu bisa ngomongin data gitu, database. Misalnya 2017 lalu industri skincare semakin meningkat gitu. Kok bisa ya gitu. Atau misalnya 2020 apa dan sebagainya. Jadi kita bisa menemukan data fakta ataupun tips and trick ataupun cara melakukan pembelian atau sebagainya. Ngomongin copywriting yang ngomongin headline-nya bikin menarik gitu ya. Nah, rumus yang bikin hook yang nusuk biasanya buat dulu kalimat dasarnya, tips and trick cara cantik tambah power words gitu ya, tips and trick cara cantik di depan doi. Jadi maksudnya ini lebih ke bahasa ini buat kalimat dasar, misalnya tips and trick cara cantik. Ya, tambahin lagi powernya gitu untuk kekuatannya. Tips and trick cara cantik di depan doi. Maksudnya apa? Tips and trick cara cantik, cantik buat siapa gitu kan? Cantik buat doi. Atau misalnya info penting. Nah, info penting buat siapa gitu? Info penting buat kamu yang pengen sukses. Info penting buat kamu pengen berkembang. Info penting buat kamu pengen cepat kurus. Nah, itu kan penting. Jadi orang personality. Konten yang kita buat untuk umum sebenarnya untuk audiens yang luas, tapi ketika audiens membacanya itu seperti personality, seperti personal. Sehingga orang mau engage terhadap konten kita. Gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat impression? Ini penting banget ya. Impression can make your brand become to the top of mind in your audience mind. Jadi, kalau kita ngomong sosial media, ngomongin tentang aktivitas sosial media, konten saja tidak bisa menghasilkan, kalau kita membuat sebuah konten sosial media, tentu kita harus menentukan matriksnya apa sih, gitu ya. Terus kita bikin konten mencapai keberhasilan dari mana sih, Mas? Atau misalnya kita bikin konten tuh gimana sih kita menganggap itu keberhasilan, atau gimana cara ini dianggap bagus atau enggaknya. Salah satunya adalah impression. Maka selama konten di sosial media kita, insight sosial media kita menunjukkan impression yang baik, maka konten kita udah dianggap tepat, gitu ya. Maka ciptakanlah konten yang meningkatkan impression. Karena algoritma Instagram salah satunya adalah melihat the impression insight dari Instagram itu sendiri, impression dari konten kita sendiri, gitu ya. Oke, ini sebenarnya lebih kepada visual reference, gitu ya. Kalau misalnya kita bingung terhadap konten-konten seperti apa, ini ada dua platform yang mungkin kita juga tahu semua, ada Pinterest dan juga Behance. Nah, dua platform ini yang biasa kita lakukan juga untuk mencari inspirasi secara visualnya, gitu. Karena balik lagi, konten itu harus menarik banget. Apalagi kalau kita ngomongin konten di marketplace ya, udah kita ngomongin marketplace, kontennya konten jualan, tapi kontennya sama juga sama kayak brand-brand kompetitor. Gimana orang mau klik secara organik kalau konten kita sama aja. Makanya kalau kita ngomongin konten visual, carilah referensi yang berbeda di marketplace gitu ya. Begitupun di sosial media, ciptakan konten yang menarik gitu ya. Nanti kita akan membahas satu kasus yang best practice kami dalam membuat sebuah konten, dan itu cukup berhasil. Ini tips yang oke banget sebenarnya bisa dilakukan juga rekan-rekan semua. Gitu ya. Nah, jadi ini story pattern-nya. Jadi kalau kita udah ngomongin storytelling atau copywriting ataupun konten, dibikin 3 poin. Ada hook, ada story, ataupun terakhir adalah offer ataupun result. Hook adalah tadi ya, di attract atau problem, 3 titik pertama. Story pakai super formula, tadi nanti ada super formula juga. Terakhir adalah offer ataupun result, call to action, dan juga call to value. Gitu ya. Nah, di sini developing creative ideas for content, creative ideas don't just come from the sky. Creative ideas need to be developed from your main message for the content. Maka kita butuhkan super formula. Apa sih super formula ini gitu ya?
Jadi kita butuh kreatif juga nih, butuh kreativitas juga terhadap pembuatan konten. Nah, super performa adalah S-nya simple, U-nya adalah unexpected, P-nya persuasif, E-nya entertaining, dan juga R-nya relatable. Nah, ini sebenarnya lebih kepada pilihan sih. Kita bisa menggunakan visualnya. Jadi ini lebih kepada referensi ya. Kalau kita membuat sebuah konten, tadi entertain. Oke, entertain-nya mau kayak gimana sistemnya? Sistem yang simple gitu ya. Atau kita konten convince gitu ya. Mau sistem unexpected, persuasif, atau seperti apa gitu ya. Nah, kita akan lihat. Pertama adalah di dalam simple. Ini pensil, ini permen mints. Daripada gigit pensil, mending gigit mints. Jelek iklannya, biarin. Yang penting mints. Permen enak, permen enak, permen enak. Ayo, permen enak. Nah, oke, sebenarnya kan nggak nyambung ya, nggak relate sama aktivitas daily-nya, nggak nyambung gitu ya. Tapi konten simple seperti itu gitu. Simple content is something that's not over the top. You don't need fancy equipment, superstar talent, aesthetic location, or expensive property and custom. Jadi nggak perlu produksi yang mahal sebenarnya untuk menciptakan konten seperti ini. Tapi baik lagi, kalau ngomongin sebuah konten itu baik lagi kepada brand guideline kita, brand karakter kita, brand identity kita. Nyambung nggak sama kontennya? Kalau nggak nyambung jangan dipaksakan, nanti blunder. Nanti kita bahas juga soal konten yang tepat untuk brand guideline atau brand kita seperti apa. Makanya di sini all you need is one simple message and stick to it. Jadi ya udah fokus pada pesan yang udah diciptakan aja, yang penting lucu aja, simple gitu, nggak ribet-ribet amat. Tapi jadi mengingat, baik lagi konten itu adalah pesan dan juga kesan. Simple bukan berarti nggak bikin kesan. Maka ciptakanlah kesannya juga, nggak hanya sekedar pesan. Oke, unexpected. Nah ini ya, kita lihat lagi. Action, go, action. Yang Beb. Yuhu. Yang Beb. HL, ada BBQ gak? HL. BBQ kanan ha. HL, lihat saya BBQ ke pe. HL, LGPR ke BBQ ke. HL pe, BBQ deh, ke. HL. Ngapain nelpon singkat-singkat? Gapi ke Akses Gaul sekarang. Gratis nelpon ke semua Akses sampai jam 5 sore. Jadi itu. Nah ini maksudnya apa? Orang nggak ngira maksudnya apa, di awal nggak ngeh gitu ya. Oh ini maksudnya apa sih singkat-singkat gitu ya. Tapi ternyata di sini something that's ordinary always stick on people mind. Jadi ya kalau yang biasa ya, kalau hal yang tidak biasa tuh membuat orang tuh jadi ingat gitu sebenarnya. Makanya bikinlah yang luar biasa gitu. Dan menciptakan story yang memang membuat orang surprising gitu ya. Orang menarik gitu ya. Maka tadi ini orang ngapain sih ngomongnya singkat-singkat? Oh maksudnya tuh zaman waktu itu ya, ini zaman waktu ikan dulu juga. Orang tuh singkat-singkat gitu ngechat dulu. Padahal nggak perlu singkat-singkat gitu. Unexpected lah gitu. Oke, ini persuasif. Di, mau aku, Wak? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua? Sama, ini nggak relate sebenarnya produk sama, bukan problem solving sebenarnya ya. Tapi somehow konten ini viral juga pada eranya gitu ya. Makanya Profile Coach itu fokus on solving audience problem. Walaupun sebenarnya kontennya produknya nggak solving terhadap problemnya, tapi konten seperti ini membuat orang tuh jadi ingat tentang brandnya, bahwa ternyata air minum itu bisa meningkatkan daya fokus gitu. Secara nggak langsung seperti itu kan. Tapi nggak dijelasin di sininya bahwa air putih itu menciptakan daya fokus dan sebagainya. Tapi baik lagi, aktivitas ini menjadikan orang-orang yang mengingat kembali tentang iklan-iklan seperti ini. Sampai sekarang mungkin juga masih ada ya jokes-jokes kita, bercanda-bercanda kita kalau orang nggak fokus tuh ditahunya ada aqua, minum aqua dan sebagainya. Nah ini entertaining. Langit, bisakah kau singkirkan kemoceng ini? Aku rindu ke kantor lagi. Meeting cantik, dengerin lo-fi music. Bukan suara tetangga motong keramik. Udah lama nggak ngantor. Udah saatnya diantar gorai. Nah, ini kan hiburan ya. Maksudnya di sini jelasin on digital era, human is using media to find something entertaining. So make your content entertaining and trigger your audience emotion. Entertaining content doesn't always to be funny. It could be sad or scary. Jadi maksudnya kalau ngomongin entertaining itu kita tahu ya, audiens itu menggunakan sosial media itu untuk hiburan, nyari hiburan sebenarnya, nyari hal yang lucu sebenarnya. Maka buatlah konten yang entertaining gitu, orang yang ngomongin tentang soft selling kita di awal gitu, untuk men-trigger audiensnya, men-trigger emosi audiensnya gitu. Tapi bukan berarti entertaining konten itu nggak ngomongin tentang hal yang lucu aja, bisa ngomongin sedih dan juga scary. Contoh nih kayak misalnya Grab tuh sempat bikin campaign konten yang memang ngomongin tentang
pahlawan dan hari pahlawan, dan hari pahlawan itu bukan pahlawan-pahlawan Indonesia saja yang bersejarah gitu dalam sejarah gitu, tapi pahlawan itu bisa jadi kita-kita yang suka ngebantu anak yatim gitu ya, orang-orang yang susah, itu pun bisa dianggap sebagai pahlawan. Itu menyentuh banget. Nah, baik lagi adalah konten-konten seperti ini membuat kesan dan juga pesan, dan baik lagi ingat pada brand dan juga produknya. Tinggal bagaimana caranya produk kita bisa relate terhadap solusi ataupun relate kepada aktivitas kita sehari-hari. Oke, Sebuah fenomena sosial terjadi di tanah air kita. Enak jadi mama. Lampu merah gua omelin jadi hijau. Di setiap aksinya selalu tak terduga, muncul tiba-tiba. Tak jarang dengan kekuatan ekstra dan bermental baja. ini panjang ya. Poinnya kayak gitu. Relatable itu adalah aktivitas konten yang memang relate banget sama kehidupan sehari-hari juga gitu ya. Maka ini juga Gojek. Makanya Gojek tuh banyak banget konten-konten kayak gini sampai sekarang ya sebenarnya. Di Gojek atau Tokopedia gitu ya. Ataupun Grab juga sama sekarang tuh membuat konten-konten yang relate sama kehidupan sehari-hari. Tapi baik lagi membuat ingat terhadap audiensnya terhadap si brand itu sendiri. Kita tahu nih sebenarnya konten ini lebih kepada apa, relatable dan sebagainya. Lalu bagaimana Mas kalau misalnya kita bikin konten yang memang nggak video kayak gini kan butuh butuh preparation yang oke dan sebagainya. Maka ciptakanlah copywriting, baik lagi kepada copywriting saja juga udah bisa buat orang nyambung gitu. Misalnya kita ngomong, pernah nggak sih misalnya saya pernah bikin kayak gini, guys di situ hujan nggak gitu. Ujiannya di luar atau di pipi, misalnya kayak gitu. Jadi kayak bikin jokes, tapi bikin orang tuh jadi interaksi sama kita. Bisa aja nih Min sebagainya. Nah, ngomongin hujan gitu, ngomongin lagi cuaca dingin, enaknya sambil minum air hangat ya, minum minuman yang hangat ya. Nah, kita ada produk minuman hangat yang bisa bikin tubuh kamu hangat, nggak hanya hangat di tubuh kamu, tapi hangat di hati kamu. Kayak gitu-gitu loh, aktivitas-aktivitas yang bisa membuat orang tuh secara personal tuh jadi ingat terhadap produk kita ataupun brand kita sendiri. Maka baik lagi, konten itu adalah kalau udah pada umumnya ngomong content is the key, maka konten tidak hanya bisa menawarkan tentang fitur produk saja, tapi ngomongin tentang konten yang bisa relate kepada kehidupan sehari-harinya target audiens kita. Oke, brand is not only what we say it is, brand is what customers say to each other what is. Jadi brand itu nggak hanya apa yang kita katakan gitu, tapi brand itu juga apa yang dikatakan antara satu sama dan customer gitu. Maka jaga konten kita gitu ya. So take a good care to your content, for content is the face of your brand. Karena konten kita ini adalah mukanya brand gitu, utamanya si brand gitu ya. Sama kayak kalau misalnya teman-teman tahu, kalian semua tahu, kayak kemarin tuh lagi rame Rabani gitu ya. Rabani tuh sering banget membuat konten yang relate, konten-konten yang kehidupan sehari-hari. Nah, ceritanya Rabani membuat sebuah konten tentang pelecehan seksual, tentang seorang wanita yang sudah menutup auratnya tapi tetap kena pelecehan seksual. Tapi ada satu caption, satu copywriting yang cenderung menyalahkan si korbannya. Sehingga ini blunder banget untuk si brand Rabani sendiri. Banyak yang hujat, banyak yang ngejelekin, walaupun sebenarnya secara sistematis itu berhasil. Kenapa? Banyak yang engage secara poin ya. Banyak yang nge-share sebenarnya. Mungkin banyak yang like juga dan juga views karena bentuknya video. Banyak yang repost sebenarnya. Tapi secara aktualnya, konten itu nggak relate dengan si brand itu sendiri. Maka baik lagi, brand itu bukan soal apa yang kita katakan, tapi brand itu ada soal orang customer tuh ngatain ini seperti apa. Kalau mau kita sebagai Rabani mungkin itu hal yang baik ya, hal yang benar buat mereka. Kenapa? Kan tujuan mereka untuk membuat sebuah konten yang viral. Tapi kalau customer melihat itu suatu hal yang buruk gitu. Sehingga brand customer-nya akan jadi kecewa, ngomongin hal yang buruk, sehingga menjatuhkan si brand itu sendiri. Nah, hati-hati terhadap membuat konten. Kenapa? Ngomongin konten adalah ngomongin tentang karakter brand kita. Kita nggak bisa main asal-asalan soal konten, kita nggak bisa awalnya lucu jadi serius, kita harus komitmen terhadap konten kita sesuai dengan karakter brand kita. Gitu. Sip. Mungkin dikejar ya waktunya biar karena kan mungkin udah malam juga dan mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Ya kan, Pak Irfan? Ya, mungkin dari Muhsin Club untuk yang mau bertanya dipersilahkan. Bagaimana mungkin membahas suatu konten kreator atau kayak gimana cara kita membuat konten di sosial media biar viral atau kayak gimana pun itu barusan udah dikupas tuntas oleh Kang Aldi Sahareja. Yang mungkin biar lebih jelas lagi, ada pertanyaan yang kurang paham, ada pertanyaan yang kurang jelas, enggak ditanyakan langsung saja kepada Kang Aldi Sahareja agar lebih paham terkait kontennya masing-masing.
Iya. Cek, ada yang mau bertanya nggak? Oke, mungkin Atau sambil nunggu cukupkan ya kalau saja? ada yang mau kalau ada yang mau nanya boleh sambil saya jelasin sedikit lagi ya. Jadi balik lagi ngomongin konten itu menciptakan pesan dan kesan itu poin utamanya. Nah, tadi saya sempat ngomong juga nih, ada best practice yang kami lakukan juga. Salah satu contohnya adalah ngomongin soal konten yang bikin konten itu nggak ngomongin produk. Jadi kontennya cuma konten copywriting aja. Mungkin ada gambar-gambar ataupun background gitu, tapi nggak ngomongin produknya. Nah, konten-konten seperti ini kita testing. Ternyata secara engagement bagus banget gitu ya. Ini pada kita ngomong di brand passion. Jadi kita bikin ngomongin ke konten quotes ceritanya. Si konten quotes ini yang relate kepada target audience kita. Target audience kita dewasa muda gitu, usia 25 ke atas. Dan kita membuat quotes-quotes yang memang relate ke dalam kehidupan sehari-hari. Secara kontennya itu engagement-nya bagus banget. Banyak yang like, banyak yang komen, follow, dan juga visit profile Instagram kita. Nah, ketika itu menjadi triggering sebuah konten, hasilnya orang-orang akan mengikuti produk kita juga, gitu ya. Nah, produk-produk inilah yang akhirnya meningkatkan penjualan kita secara akuisisi customer. Maka, balik lagi, ngomongin konten tidak harus ngomongin konten yang ngomongin soal produk DSP saja. Bisa konten-konten yang sharing, yang bisa menginspirasi orang-orang. Tujuannya itu apa? Untuk mereka kenal dulu sama kita. Kalau dalam sistem marketing funnel itu adalah awareness, consideration, dan juga conversion ya. Harapan kita adalah dia aware dulu nih, awareness dulu. Lalu consider, kita nggak berharap dia langsung beli. Karena kita lagi membuat sebuah brand. Ketika kita membuat sebuah brand, maka ciptakanlah hubungan personal antara brand dengan customer itu sendiri. Sehingga ciptakanlah konten-konten yang membuat mereka aware dan consider. Consider adalah mencari tahu lebih dalam tentang brand kita. Barulah ketika kita tahu flow-nya, aktivitas brand kita, aktivitas sosial media kita, barulah di situ ada inspirasi untuk mereka melakukan penjualan ataupun pembelian dari produk si customer itu sendiri. Kita tahu juga brand-brand besar pun melakukan hal itu. Brand-brand yang membuat konten inspirasi, konten yang menarik, dan mereka follow dulu, mereka tanya-tanya dulu, mereka ingat dulu terhadap konten kita, barulah ke depannya dia mau untuk melakukan pembelian produk kita. Seperti itu. Oke, Masya Allah, sekali ya. Tentang konten ini. Bisa lebih banyak lagi pemahaman dan ilmu yang bisa diambil oleh semua peserta Zoom Rabuan pada malam hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat juga. Mungkin ada yang mau tanya, gimana? Oh iya, Masya Allah ilmunya luar biasa Mas, katanya kata. Terima kasih, Mbak. Mbak, mau ada yang ditanyakan mungkin? Biar Ya, silakan. lebih tahu, lebih paham lagi. Yang ada tidak mengerti tentang apa konten itu, bagaimana, cara mengelolanya seperti apa. Ya, mungkin Dipersilakan. betul kan? Mungkin ada yang mungkin lagi kendala dalam usahanya untuk membuat konten seperti apa, saat ini juga silakan kita bisa sharing di sini. Bisa sharing, karena sharing ini mahal mungkin ya, bareng seperti konsultan mahal. Maka dari ini, mumpung lagi sharing gratis nih, sharing Rabuan, dipersilakan untuk Ibu atau Bapak dari Muslimin Club untuk bertanya pada ahlinya, karena segala sesuatu juga oleh ahlinya. Dan Kang Aldi Sareja ini ahlinya konten kreator digital marketing. Allah. Boleh saya izin tanya sedikit ya, boleh, Pak ya? Boleh banget, Bu. Boleh, silakan. Oke, Masya Allah. Jadi tadi saya nyimak dari awal, isinya benar-benar luar biasa gitu ya. Nah, dari sisi saya tuh sebenarnya sekarang jadi punya masalah tuh lebih ke sini. Mungkin dari sisi pribadi saya beberapa kali ya mencoba mengkonsistenkan gitu ya, bikin konten untuk personal branding sih, lebih ke kayak branding pribadi, misalnya di Instagram, di TikTok, di Facebook kayak gitu ya. Yang memang mayoritas sifatnya cover selling gitu ya, soft selling yang memang tidak langsung ke produk gitu. Nah, ketika saya mau lebih ke ini sih, ketika saya mau misalnya mendelegasikan tugas ini ke tim, biasanya itu yang jadi masalah. Mungkin karena memang ya lebih ke kapabilitas tim juga kali ya, membuat sebuah konten seperti ini dan lainnya gitu ya. Jadi saya tuh kepikiran gini, apakah memang ada gitu ya, ini karena dari super tim gitu ya, saya juga nggak tahu. Apakah ada jasa gitu ya dari sini yang mungkin bisa membantu kita gitu ya, memang orang-orang yang sudah memang ngerti dari sisi konten, sehingga akhirnya bisa membuat konten yang akhirnya membantu gitu. Karena kalau dari sisi saya pribadi, terkadang kendalanya semut-mutnya kita gitu loh. Kadang mood kita inget bikin konten udah gitu, tapi ntar lupa lagi kayak gitu. Nah, lebih ke nanya itu sih Mas, apakah mungkin memang ada gitu ya jasanya gitu. Oke, baik.
Oke, menarik Bu. Sebenarnya pertama poinnya adalah gini, dalam digital marketing di 2023 ini ya, sistem marketing itu ada dua format yang kami bangun terhadap sistem marketing di 2023. Namanya adalah brand to community dan community to brand. Kita sama-sama tahu brand-brand besar, brand-brand lokal Indonesia itu udah menciptakan komunitas. Nah, problem mereka harus menciptakan komunitas. Kenapa? Karena mereka ini perlu namanya loyal customer. Ini saya sempat share juga dulu di debt management. Jadi kalau kita udah punya loyal customer, maka kita bisa sistemnya ada retention customer. Kita bisa menjaga customer retensi kita, repeat order terjaga. Mereka mau mempromosikan produk kita secara gratis, secara willing, mereka mau mempromosikan ke orang-orang sekitar. Nah, case yang di Ibu Evelyn sendiri adalah community to brand. Nah, ini menarik banget sebenarnya. Kenapa? Karena nggak semua orang itu bisa menciptakan komunitas sendiri, apalagi ngomongin personal branding. Karena mereka lagi brand itu personal kan, personal treatment kepada customer-nya. Maka ketika kita udah punya rencana untuk menciptakan personal branding, itu kan menciptakan nilai jual terhadap produk yang akan kita tawarkan. Bahkan saat ini banyak beberapa brand akun sosial media yang kita tahu, bahkan kita tuh malah terbiasa melakukan follow-follow akun-akun sosial media kita kepada akun-akun yang menciptakan personal branding. Entah itu sharing bisnis, entah itu sharing ilmu apa, entah itu apa sebagainya. Padahal pada akhirnya akun-akun sosial media ini menciptakan produk penawaran juga kepada audiensnya. Nah, jadi sebenarnya ini udah oke banget nih, Bu Eva udah melakukan sistem namanya community to brand sebenarnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya Super Team sendiri menciptakan pengajaran, Bu. Jadi kami ini adalah melakukan pendampingan yang dimana kita membutuhkan skill untuk aset internal company, internal brand-nya. Nah, kalau memang misalnya lebih kepada pengerjaan, sebenarnya itu di brand-nya Kang Dewa, salah satunya adalah You Kreatif. Memang itu fokus kepada pengerjaan konten. Kalau di Super Team Consultant ini, lebih kepada kita melakukan pendampingan, kita membuat sebuah materi, kita membuat pengajaran, kita membuat pemantauan kepada tim-tim internal brand ini untuk menambah skill mereka. Nggak hanya di ngomongin konten, tapi ngomongin branding, ngomongin marketing, ngomongin selling strategi, ngomongin job desk CS CRM, ngomongin target, ngomongin konten salah satunya juga gitu ya, itu diciptakan untuk bisa terbiasa dan meningkatkan skill kepada internal kita dan itu menjadikan aset sebagai brand itu sendiri. Maka kami sebagai konsultan, kalau memang sebagai agensi, itu lebih ke You Kreatif, itu salah satu grupnya Kang Dewa juga, seperti itu. Oke, siap. Oke, berarti lebih ke kayak pelatihannya, trainingnya Yes, gitu ya, betul sekali, sehingga betul akhirnya sekali. bisa punya kemampuan yang bagus lah gitu ya untuk Ya, bikin. betul sekali. Oke, siap. Makasih Mas Ya, Aldi. sama-sama. Terima kasih. Cukup puas mungkin ya Ibu, atau mau nanya lagi? Lebih paham. Cukup dulu. Banila mau nanya. Ya, terima kasih. Kalau Banila mau silakan. Biar lebih keren lagi produk-produknya. Mungkin masih ada yang bingung sama bahasanya, boleh juga ditanyakan. Kita sharing-sharing aja di sini. Mungkin ada yang tadi kan masih bingung sama tadi maksudnya apa, pas formula atau apa, boleh. Oke. Enggak, dipersilakan untuk yang mau bertanya atau yang mau masih bingung dengan apa yang harus dilakukan atau yang harus dilakukan ketika kita membuat konten, ketika kita membuat sesuatu atau mengelola itu sendiri. Kalau misalkan masih pusing, masih bingung, dipersilakan untuk bertanya biar lebih paham dan lebih selnya lebih meningkat lagi mungkin. Persilahkan untuk bertanya secara langsung. Karena waktunya mahal nih. Kang Aldi kayaknya sibuk. Iya. Baru pulang ini Kang, saya juga dari Tangerang tadi, baru banget capek. Ini juga baru balik katanya. Iya. Insya Allah nanti boleh di-share materinya tadi ya Mas. Oh, insya Allah nanti di-share mungkin ya. Kita share insya Allah. Mungkin ada pertanyaan nih. Mas Aldi Sareja, Kang Aldi. Mungkin dari saya sendiri. Boleh. Gimana misalkan kita kan kayak bikin konten itu yang sedang viral, yang sedang tren. Tapi ketika kita membuat konten yang sedang viral, yang sedang tren ini, terkadang tidak ikutan viral gitu. Kayak misalkan ikutin kayak di TikTok, misalkan kontennya kayak kemarin lagi rame-ramenya Fajar Sad Boy atau apapun itu. Tapi ketika orang lain viral yang kita enggak, entah itu permasalahannya dari ceweknya atau dari apanya gitu. Terus suatu konten yang viral tuh, suatu konten yang sukses tuh yang seperti apa gitu. Oke, baik. Bagus. Pertanyaannya bagus ya. Oke, yang pertama gini Kang.
kalau kita mengikuti konten yang viral, itu memang harus mengikuti berbagai faktor, berbagai fiturnya. Kayak mulai lagunya, lagu yang viral, kontennya seperti apa. Kita pun nggak bisa menduplikasi kontennya, tapi memang menyesuaikan saja. Nah, baik lagi, konten yang seperti ini tidak masuk kepada pertanyaan kedua. Bahkan saya sempat ngobrol sama orang TikTok-nya langsung, untuk menciptakan viral itu mereka juga tidak punya sistemnya. Mereka tuh bahkan ada orang yang ngecek konten setiap harinya mana yang viral. Jadi viral itu bisa berbeda-beda. Jadi nggak ada clue untuk menciptakan viral itu seperti apa. Karena behavior-nya customer, behavior-nya audiens gitu ya, momen-momen audiens itu sangat berbeda-beda. Bahkan dia bilang, jadi flow-nya itu adalah sistem dulu. Sistem akan melihat impression salah satu matriksnya ya, impression konten yang mana yang paling bagus. Setelah masuk kepada beberapa calon yang kontennya viral, dilihat sama si orangnya. Orang langsung ngecek sendiri gitu. Mana yang kira-kira oke, dia masuk itu sebagai FYP-nya TikTok. Jadi kalau ngomongin sekarang tolak ukur viral itu tidak bisa kita tolak ukurkan. Tapi bagaimana kita misalnya bisa menyesuaikan konten viral dan bisa viral, memang juga itu banyak faktor ya. Bisa dari lagu, bisa dari copywriting, betul ya ceweknya copywriting-nya, ataupun misalnya kontennya seperti apa, apakah sudah relate atau belum. Tapi case yang terjadi Kang sebenarnya yang kami lakukan, misalnya kayak saya nih, saya bisa di penampingan ngasih saran ke orang-orang ini kontennya kayak gini, sesuaikan. Mereka sesuaikan. Nah, salah satu tipsnya adalah sesuaikan dengan audiens kita lagi. Bisa jadi konten yang viral itu audiens targetnya berbeda sama kita, gitu ya. Maka sesuaikan dengan target audiens kita. Bisa jadi konten yang viral itu nggak sesuai dengan produk kita. Nah, bagaimana caranya produk kita bisa relate? Ini banyak banget gitu. Misalnya, ini cerita ya. Misalnya dulu pernah ada viral TikTok gitu ya. TikTok ceritanya ada cowok ditarik monyet di kandang gitu ya ceritanya. Terus si brandnya itu bikin konten kayak gitu, tapi ngomongnya tipe-tipe customer ketika ngambil paket dari kurirnya gitu. Yang pertama call foto bergaya-gaya gitu. Kalau misalnya ngirim produk gitu, si kurirnya ngasih produk. Yang kedua misalnya yang suruh taruh aja depan pintu gitu, yang introvert. Yang ketiga misalnya komplain gitu ya. Yang keempat ya kayak monyet itu langsung naik di pagar gitu. Jadi bikin lucu-lucu kayak gitu. Jadi maksudnya dibikin agak nyeleneh, tapi memang bikin orang lucu. Dan hal seperti itu balik lagi kepada si target audiens kita atau produk yang kita tawarkan. Sehingga itu bisa meningkatkan penjualan, meningkatkan viral content gitu ya. Ada juga misalnya waktu itu ada pulang sekolah, pulang kantor jam 5 orang langsung pada lari gitu ya. Nah, yang kita bikin kontennya, si orangnya itu, salah satu orang itu nggak kalau udah jam 5 gitu. Jadi kayak dia ngelamun, masih nunggu jam 5, pas nyadar belakangnya udah kosong, terus bawa dia lari. Tapi ada produk-produk kita yang pakai ambil jaket produk kita, dan sebagainya produknya waktu itu baju dan juga jaket. Nah, itu pun viral, itu pun rame. Jadi sebenarnya, baik lagi kepada audiens kita memang relate atau enggak gitu ya. Kalau memang audiens follower kita relate, dan juga produknya bisa masuk ke dalam sebagai relate kepada kontennya, itu sebenarnya bisa cukup membantu untuk meningkatkan FYP gitu ya kalau di TikTok sendiri, seperti itu. Oke. Kalau untuk itu yang tadi tuh untuk salah satu nilai dari suksesnya konten kita atau sesuai dengan apa yang kita targetkan, itu dinilainya dari segi apanya tuh? Oke, sebenarnya konten yang targetnya sesuai itu kontennya fit dengan target audiens. Balik lagi. Kalau misalnya kita nggak tahu target audiens kita apa, behavior target audiens kita seperti apa, kita belum bisa menciptakan konten yang menarik. Makanya jangan sampai gini. Salah satu cara kita meningkatkan engagement, salah satu kita meningkatkan impresi itu dengan cara giveaway. Ya udah pasti narik, udah pasti ramai. Tapi nggak fit sama target audiens kita. Banyak gift hunter lagi, banyak orang yang mau melakukan pembelian, mau mendapatkan giveaway. Maka kita ciptakan konten yang benar-benar relate dengan audiens kita. Sehingga ketika orang komen tuh, oh itu saya banget, oh ini kita banget. Ini penting, kenapa? Contoh aja, kalau kita tahu kayak misalnya brand rokok tuh terbatas, nggak kayak brand produk-produk lainnya. Tidak bisa melakukan iklan secara sosial media, dia tidak bisa melakukan branding di sosial media dengan baik gitu ya. Tapi kita tahu iklan rokok itu relate kepada personality gitu ya. Saya bukan perokok, tapi saya tahu misalnya kalau brand A itu lebih ke misalnya maskulin, berjas, berdasi, rapi. Yang satu lagi adventure, yang satu lagi apa? Kenapa? Dia ngejar experience dari si audiens itu sendiri. Meskipun nggak semua audiens itu seperti itu gitu. Misalnya ada satu brand dia adventure banget gitu, pendaki gunung, traveler dan sebagainya. Bukan berarti audiensnya ke arah sana suka naik gunung, tapi bisa jadi dia penyuka traveling
tapi pernah traveling, atau dia suka banget dengan konten-konten traveling, dia suka banget konten-konten pendaki gunung. Somehow itu menciptakan dia jadi beli produknya, dia suka produknya, dia disugesti dengan produknya. Balik lagi, konten itu harus fit dengan target audiensnya yang menciptakan pesan dan juga